Bab 1769. Hukuman atau teguran. Hati kepala rumah Zeng juga gatal, ingin menamparkan Nikoshi hingga mati. Mengapa dia tidak menyadari bahwa Nikoshi salah? Jika tadi memblokir Nikoshi, maka Erik Kin sudah mengeluarkan slip giok warisan keluarga Zeng. Erik, kamu berbohong. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dan juga kepala rumah Zeng, kamu menangkapku tanpa bukti, ayah dan kakakku tidak akan mengampunimu. Nikoshi gemetar di dalam hatinya, tetapi berteriak dengan kencang. Nikoshi, kamu tidak perlu berdalih, aku malas berdebat denganmu. Di bawah taktik ilusi Vinola, apa yang kamu katakan itu benar atau salah, setiap orang memiliki pendapat yang adil, dan kamu juga tahu jelas dalam hatimu. Erik Kin menatap dingin pada Nikoshi. Tapi kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak bisa mendapatkan slip giok, jadi aku baru menyerangmu dan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Benarkan seperti itu? Ya, ini kebenarannya. Nikoshi mendengus dan menjawab dengan tegas. Kalimat ini memang kata-kata aslinya dan tidak ada penghilangan kata-kata. Lalu jika aku mendapatkan slip giok, bagaimana kamu menjelaskannya? Erik Kin mencibir. Ketika Erik Kin selesai mengatakan ini, kepala rumah Zeng meliriknya dengan heran. Jangan membuatku takut. Kamu dan aku hanya bisa masuk ke pagoda ini sekali. Kamu mendapatkan slip giok dari mana? Nikoshi mencibir. Bagaimana jika aku mendapatkannya? Erik Kin menyipitkan matanya. Kamu tidak perlu bertanya, tentu saja, itu membuktikan bahwa aku mengarang semuanya sebelumnya. Nikoshi mencibir. Aku Nikoshi, akan mengakui semuanya, selain itu tidak akan menyangkalnya. Itu kamu yang katakan. Erik Kin menyipitkan matanya, hawa dingin melonjak. Tapi itu tidak mungkin. Nikoshi tertawa kecil. Tidak ada yang tidak mungkin, kepala rumah. Bagaimana seharusnya keluarga Si memberi kompensasi? Kamu bisa mulai memikirkannya sekarang. Setelah Erik Kin selesai bicara, dia berbalik dan berjalan menuju pagoda. Nikoshi tertegun di tempat yang sama. Apakah anak ini gila, berencana untuk memasuki pagoda lagi? Apakah dia tidak tahu bahwa pagoda warisan tidak bisa dimasuki untuk kedua kalinya? Kepala rumah Zeng juga menyipitkan matanya dengan tatapan keraguan yang kuat. Tuan Qin, pagoda ini benar-benar tidak bisa dimasuki untuk kedua kalinya. Ketika pagoda merasakan napasmu, dia akan membombardirmu. Pengurus rumah Zhang melihat ini dan bergegas untuk membujuknya. Seorang teman seiman sudah mencoba sebelumnya. Bukan hanya dia tidak bisa masuk lagi, dia juga terluka parah, dan masih belum pulih. Memang benar untuk orang lain, tapi tidak untukku. Aku merasa ditakdirkan untuk keluarga Zeng. Mungkin pagoda ini tidak akan menolakku. Erik Kin tersenyum ketika semua orang berbicara, pagoda sudah lama tenang dan bisa dimasuki lagi. Erik Kin tidak ragu-ragu dan melangkah ke pagoda. Teman seiman, jangan bercanda lagi. Pengurus rumah Zhang panik. Apakah kamu pikir pagoda ini hidup, dapat membedakan siapa yang berjodoh dan tidak? Erik Kin melakukan ini benar-benar sedang bermain api. Pengurus rumah Zhang menggertakkan giginya dan berencana menyelamatkan saat Erik Kin melangkah ke pagoda, berniat membantu Erik Kin berbagi pengeboman di bawah tekanan pagoda. Tapi begitu sosok Erik Kin melintas, di bawah mata semua orang, dia memasuki pagoda dengan sangat santai. Tirai cahaya pelindung, ketika menyentuh Erik Kin, menjadi lembut seperti lorong, memungkinkan Erik Kin untuk masuk ke dalamnya. Melihat itu, semudah memasuki taman belakang rumahnya sendiri, tanpa halangan apapun. Ini. Pengurus rumah Zhang berhenti dengan linglung. Banyak kultivator tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini, mengira mereka salah. Nikoshi bahkan seperti disambar petir, tidak bisa percaya. Dengan keras,
Ledakan suara pecah di tempat kejadian, seolah-olah air dingin dituangkan ke dalam minyak panas. Aturan pagoda keluarga Zeng tidak hanya beredar sebelumnya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kultivator mengira sudah menemukan trik dan ingin mencoba lagi, tetapi mereka semua dibom, dan ada yang terluka serius. Pagoda pengadilan keluarga Zeng dibangun untuk darah keluarga Zeng, memiliki aturan dan juga mencegah harta karun berharga keluarga Zeng untuk didambakan. Tapi sekarang, saat Eric Qin melangkah maju, semua aturan dilanggar. Apakah teman seiman benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Zeng, atau memiliki darah keluarga Zeng, yang membuat pagoda ini bisa mengenalinya? Anggota keluarga Zeng bingung. Kepala rumah Zeng juga terlihat terkejut di matanya. Namun, tentu saja dia tidak percaya dengan lelucon Eric Qin. Jika Eric Qin memiliki darah keluarga Zeng, kecemerlangannya akan sangat berbeda ketika dia memasuki pagoda. Faktanya, pada saat Eric Qin masuk, dia merasakan bahwa tubuh Eric Qin meledak dengan napas jiwa yang sama sekali berbeda. Dan jiwa, meskipun tidak memancarkan paksaan, tetapi napas itu sendiri melampaui dirinya sendiri. Tuan Qin ini memiliki jiwa kedua dan berada di alam fase penilaian, setidaknya tahap kedua. Penemuan ini membuat kepala rumah berkedut beberapa kali, tidak bisa berkata-kata dan matanya berkilat kaget. Siapakah Eric Qin yang dilindungi oleh jiwa sakti kemelekatan jiwa ini? Dia menoleh dan melirik Nikosi dengan tatapan kusam, matanya penuh ironi. Orang ini, takutnya masih belum tahu keberadaan jiwa di tubuh Eric Qin dan masih sombong dengan status keluarga Xinya. Jika Nikosi mengetahui bahwa Eric Qin dijaga oleh arwah orang kuat di ranah fase penilaian, mana mungkin masih berani macam-macam dengan Eric Qin. Namun setelah kejutan, kepala rumah Zeng senang. Tidak hanya dia sendiri, tetapi semua anggota keluarga Zeng memiliki jantung yang berdetak kencang. Selama setengah tahun, tidak hanya kepala rumah Zeng, tetapi anggota keluarga Zeng juga kelelahan, mencoba yang terbaik untuk menemukan peluang. Sebelumnya, Eric Qin hanya selangkah lagi untuk mendapatkan slip giok. Maka tidak ada halangan kali ini. Apakah itu ditakdirkan untuk selesai? Kali ini, mungkin Eric Qin benar-benar dapat mengakhiri masalah keluarga Zeng selama setengah tahun ini. Tidak hanya keluarga Zeng, tetapi juga para kultivator, Nikosi, dan Vinolasu semuanya memperhatikan pagoda. Sosh, sosh, sosh. Kali ini, setelah Eric Qin melangkah ke pagoda, dia sudah terbiasa dengan jalan, dan kecepatannya meningkat menjadi yang tercepat. Meskipun di dalam pagoda, pria tua yang berubah itu telah berubah lagi, tetapi ketika mata dewa dihidupkan, dia dapat menilai apakah orang itu adalah pria tua dengan tanda. Dan begitu bukan, Eric Qin langsung terbang ke atas. Kecepatannya sangat cepat sehingga para kultivator di luar pagoda terkejut hingga menjatuhkan rahang mereka. Ketika Eric Qin naik untuk pertama kalinya, mereka masih dapat mengingat bahwa kecepatannya sangat lambat seperti siput, baru kemudian kecepatannya meningkat secara bertahap. Hasilnya ketika dia memasuki pagoda untuk kedua kalinya, Eric Qin memanjat pagoda lebih cepat daripada kultivator sebelumnya, dan bisa naik tingkatan dalam beberapa kedipan. Bahkan jika harus menunggu dengan sabar ketika bertemu dengan seorang pria tua berbaju putih, tapi juga hanya beberapa menit. Eric, coba katakan tebakanmu tentang tujuan pria tua itu membuat batasan. Kata Iblis Fu. Boleh, tapi aku juga menebak. Tidak ada bukti, kata Eric Qin. Faktanya, sekarang tubuhnya dimanipulasi oleh Iblis Fu dan dia juga bosan ketika menganggur. Senior aneh itu, karena identitasnya tersinggung oleh generasi muda keluarga Zeng, jadi mencuri slip giok warisan keluarga Zeng dan meletakkannya di atas pagoda. Kalau hanya hukuman, sepertinya terlalu rumit, jadi aku pikir itu semacam teguran, kata Eric Qin.
Orang-orang muda dari keluarga Zeng tidak sabar dengan orang tua, bahkan tidak menghormati orang-orang tua yang tidak mereka pedulikan. Jadi senior ini memberi tanda pada ilusi pria tua di pagoda. Bersambung.